Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kembali lagi kita dalam podcast Bisyarah, bimbingan dan sapa rohani Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, bersama saya Sulhan Rifai. Telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini Bapak Haji Solihin SAG MA, penyuluh agama fungsional Kapanewon Semanu, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kiat dalam menegakkan sholat. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini pembahasan menarik Pak Solihin tentang sholat, karena sholat adalah tiang agama. Betul. Merupakan salah satu pertanda kita sebagai seorang muslim dan perlu kita tegakkan. Iya. Untuk itu, monggo, apa sih pengertian dan pentingnya kita untuk menegakkan sholat itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pak Sulhan Rifai yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang kita hormati dan dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa kembali menyapa dalam kegiatan bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sebagai nanti Pak Sulhan sampaikan tentang kiat menegakkan sholat. Secara konsep bahwa menegakkan sholat inilah yang diharapkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Misalnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Di situ aqimus sholat. Kalian hendaknya menegakkan sholat. Bukan sekedar tunaikan sholat, tetapi beda antara tunaikan, sekedar mengerjakan gugur kewajiban, tetapi tegakkan sholat. Dan dalam rukun Islam pun juga wa iqamis sholat, tegakkan sholat. Nah, pengertiannya apa menegakkan sholat itu? Kalau kita melihat beberapa perkataan para sahabat, misalnya Ibnu Abbas, iqamatus sholah yang dimaksud adalah itmamur ruku, menyempurnakan ruku, menyempurnakan ruku. Wa itmamur sujud, menyempurnakan sujud. Oleh karena dalam Al-Quran secara spesifik itu kan disebutkan rukulah, sujudlah bersama orang-orang yang ruku dan sujud, karena dua rukun ini, dua hal ini yang sering dilupakan, pada itu menyebabkan tegaknya sholat. Okay. Oleh karena itu ketika kita bicara tegaknya sholat, bagaimana menegakkan rukuknya sempurna, menegakkan sujudnya juga secara sempurna. Itu Ibnu Abbas, Pak Sulhan. Kemudian juga misalnya Qatadah, beliau salah satu sahabat menyampaikan yang namanya iqamus sholat adalah al-muhafazatu ala mawaqitiha, menjaga betul tentang waktu-waktu sholat. Nah, tidak sekedar sholat dalam waktunya, tapi as-sholatu ala waktiha, sholat yang tepat pada waktunya. Ini saling mengingatkan, saling menyiapkan dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Termasuk watilawatiha, tilawahnya, bacaannya juga gitu ya. Iya, juga disempurnakan, dijaga betul. Bacaannya yang tartil gitu ya, yang fasih. Kemudian juga tadabbur, dihayati, penghayatan terhadap kandungan bacaan sholat itu, sehingga muncul yang ketiga adalah wa khusyuk. Bagaimana ada perasaan hadir menghadap Allah, ya, menghadap Allah, kemudian juga merasa dipersani oleh Allah, sehingga betul-betul hadir rohaniyah dan jasmaniyahnya. Luar biasa ya. Terima kasih. Jadi begitu pentingnya kita ternyata untuk menegakkan sholat dan perlu ada kiat-kiat memang khususnya. Terima kasih. Iya. Lalu bagaimana Pak ini tentang pandangan syariat Islam menggambarkan pelaksanaan ini, seorang muslim untuk menegakkan sholat ini? Iya. Kalau kita baca beberapa ayat tadi Al-Quran, ada beberapa tipologi sholat ya. Misalnya dalam surah
Al-Maun disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholati. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Jadi di situ ada tipe orang yang sholatnya itu sahun dan ada yang sholatnya itu yuraun. Orang sahun, yang jauh sahun yuraun. Orang yang sholatnya itu lalai dari sholatnya. Kemudian juga orang yang ingin dilihat orang lain, sehingga dari sisi hatinya tidak lillah tapi rondo pamer gitu. Rondo pamer agar dilihat mungkin mertuanya, mungkin temennya, mungkin calonnya dan sebagainya. Ada tipe ini. Lalu tipe yang kedua kusala, tipe orang yang melaksanakan itu malas-malasan, ogah-ogahan. Itu tipenya orang munafik. Allah sebutkan innal munafiqina wa innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Al-ayah. Orang-orang munafik ini menipu dirinya, menipu Allah, padahal mereka menipu Allah tapi mereka menipu dia sendiri. Dan ketika mereka sholat, mereka ogah-ogahan, malas-malasan. Nah, yang ketiga ini tipe yang sangat dikehendaki Allah, tipe sholat yang sukses, yang makbulah ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk, ada sholatnya orang yang lahir dari hati orang beriman. Ya, terima kasih Pak. Ini yang kebanyakan di masyarakat kita dan itu yang lalai itu Pak. Ya. Lalai, nyepelek lah gampang itu. Ini yang sering terjadi tentang bagaimana kita menegakkan sholat. Jadi ini perlu Pak, kiat-kiat strategi. Nah, bagaimana kita seorang muslim membangun strategi, cara-cara untuk bisa konsisten menegakkan sholat. Ya, inilah yang kemudian menjadi tugas kita semuanya para penyuluh agama Islam di jajaran Kantor Kemenagamaan Kidul. Pertama tentu kita harus lebih giat melakukan bimbingan dan penyuluhan, edukasi lewat berbagai media, majelis taklim gitu ya. Bahkan anak-anak kita melalui TKA, TPG, itu Madrasah Diniyah Takmiliyah itu sudah mulai kita latih untuk dibiasakan sholat dengan tepat waktu, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaannya, gerakannya tumakninah dan sebagainya. Jadi cara yang pertama tentu kita lakukan edukasi pada masyarakat, pendidikan melalui berbagai media yang dimiliki oleh Kementerian Agama, majelis taklim, kemudian juga bahkan ini anak-anak kita mau TPA, TPG efektif sekali, terutama di bulan Ramadan ya. Mereka sangat semangat. Momennya luar biasa pasti. Momennya tepat. Remaja juga begitu semangat untuk bisa mengelola anak-anak kita. Yang kedua, kita mengetahui waktu. Kapan toh maghribnya jam berapa, kemudian isanya jam berapa dan seterusnya. Dan Kantor Kementerian Agama sudah memfasilitasi, sudah membagikan jadwal sholat sepanjang masa. Ini juga penting mengetahui waktu. Yang ketiga, kita menyiapkan tempatnya yang nyaman, gitu ya, yang bersih dari najis, kemudian juga dari berbagai kotoran yang lain. Kemudian juga tempat ini kan sunahnya kan diberi wewangian ya, wangi sehingga orang nyaman lah di masjid, di musola kita. Tidak bosan ya sholat jadinya. Tidak bosan. Itu persiapan sebelumnya ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah persiapan tentang pemahaman tentang sholat, bahwa sholat itu adalah tiang agama, sholat itu adalah penentu baik buruknya seluruh amal. Maka ini harus kita tegakkan. As-sholatu imaduddin. Rasul amri al-Islam ba'umuduhu as-sholah. Jadi induknya atau intinya dari persoalan adalah Islam, kemudian tiangnya adalah sholat. Nah, kemudian ketika dalam sholat tadi kita jaga tepat arah kiblatnya, dan alhamdulillah ini Kementerian Agama juga terus melakukan pengukuran arah kiblat ya. Ini bagus sekali di dalam rangka memantapkan sholatnya. Kemudian berjamaah ya, berjamaah di masjid. Kalau berjamaah kan ada kekuatan ya, saling mengajak. Nanti kalau yang malas-malasan tadi bisa terdorong untuk bisa sholat bersama gitu. Oke ya. Ya, terima kasih Pak Solihin. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Ini materi yang luar biasa tentang bagaimana kiat-kiat kita menegakkan sholat. Dan para pemirsa, memang kita perlu memperhatikan bagaimana waktu kita, bagaimana sholat kita,
bagaimana kita mempersiapkan sholat kita, tempatnya dan sebagainya, itu yang akan salah satu penentu bagaimana kita mampu untuk menegakkan sholat. Dan tidak lupa jamaah. Gitu, Pak. Satu lagi, mungkin sebagai closing, konklusinya. Begitu pentingnya tema ini. Kalau kita membuka surah Ibrahim 40, itu Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dan keturunan menjadi muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Jadi sampai usaha-usaha lahiriah, jangan lupa kita senantiasa berdoa agar kita dan zuriyah kita itu menjadi muqimas shalah. Terima kasih. Terima kasih Pak Solihin, semoga bermanfaat. Demikian tadi podcast kita hari ini, sahabat religi Gunung Kidul, banyak khilaf, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.